إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, kita semua hidup di dunia ini tentu saja diberikan berbagai cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah informasi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Kalian sungguh akan diuji. Kalian akan dicoba di dalam harta kalian dan di dalam nafsu atau jiwa kalian. Hadirin sekalian, maka cobaan yang biasanya dialami manusia antara lain adalah dua hal tersebut. Yang pertama, cobaan dalam harta. Yang kedua, cobaan dalam nafsu atau dalam jiwa. Hadirin sekalian, dalam harta ini ada dua macam hadirin sekalian. Ada kalanya manusia dicoba dengan kekurangan harta, kekurangan dana. Mau bayar tagihan, duitnya tidak ada hadirin sekalian. Mau bayar sekolah, duitnya tidak ada dan lain sebagainya. Dan cobaan seperti ini hadirin sekalian dialami oleh banyak umat manusia. Selain itu hadirin sekalian, biasanya dan banyak kita temukan di dunia ini, sebagian dari kita ketika menghadapi cobaan, terutama dalam hal harta, sebagian melarikan diri kepada hal-hal yang tidak benar hadirin sekalian. Ada yang lari kepada hal-hal yang diharamkan, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Ada yang beralih kepada hal-hal yang justru akan memberatkan, seperti pinjol dan lain sebagainya. Namun hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi cobaan dan kesulitan, maka tempat kita lari adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Maka larilah kepada Allah. Maka hadirin sekalian, ada sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Imam besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nasruddin Umar, beliau menjabarkan makna dari hadis tersebut hadirin sekalian. Al-yadul ulya yang dimaksud adalah tangan di atas
yaitu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yadus sufla yang dimaksud tangan di bawah adalah bantuan dari tangan-tangan manusia. Maka hadirin sekalian, jika kita pahami hadis tersebut, maka sesungguhnya bantuan yang paling besar bisa datang dari Allah Subhanahu wa taala, al-yadul ulya, tangan dari atas. Sedangkan bantuan dari manusia atau al-yadus sufla, tangan dari bawah, hanyalah bantuan-bantuan yang sifatnya terbatas. Maka hadirin sekalian, ketika seseorang manusia meminta kepada manusia, ada kalanya dia tidak menerima yang dia inginkan. Dan biasanya yang diharapkan kepada manusia biasanya tidak menjadi kenyataan dan berujung kepada kekecewaan. Tetapi jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa idza sa'alaka 'anni ibadi fa inni qarib. Dan jika hambaku meminta atau bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'a. Aku menjawab panggilan hambaku ketika dia memanggilku. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang saat itu dia membutuhkan uang, hadirin sekalian, untuk persiapan dia menikah. Berbagai usaha dia lakukan untuk mencari pekerjaan. Kurang lebih 20 lamaran dia buat, hadirin sekalian. Dia keliling ke berbagai tempat menyebarkan lamarannya. Namun hadirin sekalian, tidak ada satu tempat pun yang memanggilnya dari lamaran tersebut. Maka hadirin sekalian, pemuda ini kemudian pergi ke masjid, melaksanakan sholat fardu sebagaimana biasa. Dan hadirin sekalian, sepulang dari masjid ternyata dia ditawarkan pekerjaan, bukan dari tempat dia melemparkan lamarannya, tapi dari tetangganya sendiri yang juga temannya. Maka hadirin sekalian, ketika manusia berharap hanya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai ganjaran, dan tentu saja pintu-pintu rezeki akan terbuka dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan hadirin sekalian, cobaan dalam harta bukan hanya kekurangan harta, namun yang lebih berat dari itu hadirin sekalian adalah cobaan kebanyakan harta atau terlalu banyak memiliki harta. Karena itu Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Inni la akhsha 'alaikumul faqr." Aku tidak pernah takut kalian miskin. Walakinni akhsha an tabsut 'alaikumud dunya. Tapi aku takutkan, kata Nabi Muhammad, dibentangkan untuk kalian dunia. Fatanafasu kama tanafasu man qablakum. Hingga kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian mengejar dunia. Fatuhlaku kama yuhlakun. Dan kalian akan dihancurkan oleh Allah karena melanggar batas-batas, tenggelam dalam dosa sebagaimana orang-orang sebelum kalian dihancurkan. Maka hadirin sekalian, cobaan dalam kebanyakan harta ini memang luar biasa, dan beratnya mungkin bisa kita katakan jauh lebih berat daripada cobaan kekurangan harta. Karena itu ada sebuah mahfuzat, para ulama memesankan, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sesungguhnya masa muda, kekosongan dan harta adalah kerusakan bagi manusia sebaik-baik atau yang paling parah dari segala kerusakan. Maka kita saksikan hadirin sekalian, kebanyakan orang-orang yang kebanyakan uang, merekalah yang tenggelam dalam berbagai macam maksiat. Mulai dari perzinahan, mabuk-mabukan, bahkan sampai penggunaan obat-obat terlarang. Kebanyakan dan sebagian dari yang tenggelam dalam maksiat-maksiat tersebut adalah orang-orang yang kebanyakan harta, hadirin sekalian. Karena itu, yang cobaan yang kedua hadirin sekalian yang disebutkan dalam surat Ali Imran, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian akan diuji dalam harta dan dalam jiwa atau nafsu kalian. Maka hadirin sekalian, bagaimana kita menghadapi nafsu kita?
An-nafsul ammaratun bisu, nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada perzinahan, menyuruh kepada kemaksiatan dan lain sebagainya yang tertanam di dalam diri setiap manusia. Maka contoh yang bisa kita tiru adalah contoh dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau diuji, digoda oleh tuannya, oleh perempuan istri tuannya, dikunci semua pintu hadirin sekalian, dan dikatakan kepada Nabi Yusuf, "Hai talak, ayo ke sini." Namun Nabi Yusuf beliau mengatakan, "Ma'azallah, inna rabbi ahsana maswaya." Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Allah telah memberiku tempat yang baik. Maka Nabi Yusuf hadirin sekalian lari dari maksiat tersebut. Beliau dikejar oleh istri tuannya dan beliau tetap lari hadirin sekalian. Maka satu-satunya jalan yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf ketika kita menghadapi kemaksiatan adalah lari dari kemaksiatan tersebut. Meskipun itu adalah cobaan yang berat, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi hambanya yang mampu lari meninggalkan maksiat. Karena itu salah satu orang yang dijanjikan mendapatkan perlindungan fi yaumin la zilla illa zilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya rajulun syab, seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan martabat, kecantikan dan jabatan, tetapi dia mengatakan, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah. Demikian hadirin sekalian, dua cobaan yang Allah titipkan kepada kita, dan sungguh kita akan dicoba di dalam kehidupan kita, dan tidak ada jalan untuk menghadapi semua itu kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita kembali hadirin sekalian? Yang dicontohkan oleh para nabi tentu saja dengan memperbanyak zikir. Yang pertama tentu saja sebelum itu adalah sabar hadirin sekalian. As-sabr wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Lanjutan ayat tersebut, dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, itu semua adalah hal yang paling penting. Kesabaran seperti apa hadirin sekalian? Kesabaran sebagaimana kesabaran Nabi Ibrahim ketika beliau ditangkap, kemudian ditaruh di atas tiang dan kemudian dilempar ke dalam api hadirin sekalian. Kesabaran Nabi Yunus ketika beliau ditelan oleh ikan paus hadirin sekalian, tenggelam di dalam dasar samudra, kegelapan di atas kegelapan. Saat itulah beliau kemudian berdoa, "La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin." Karena itu hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau bersabda dalam sebuah diskusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda zanni 'abdi bi." Aku sesuai prasangka hambaku. Wa ana ma'abdi ma taharrakat bi syafata. Dan aku bersama hambaku selama kedua bibirnya menyebut namaku. Maka hadirin sekalian, ketika kita bersabar menghadapi cobaan dan kemudian lisan kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka saat itulah Allah akan bersama kita sebagaimana firman-Nya, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran seperti kesabaran Nabi Muhammad ketika beliau dikepung oleh orang-orang kafir hadirin sekalian. Semuanya mengincar beliau, ingin membunuh beliau. Kemudian beliau lari ke dalam goa bersama Abu Bakar, dan di sanalah kemudian beliau bersabda, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau takut, jangan kau sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka hadirin sekalian, orang-orang yang bersabar seperti itu hadirin sekalian, dalam ayat tersebut dilanjutkan, "Fanzallallahu sakinatahu ala rasulih." Kemudian Allah berikan ketenangan kepada mereka, ketenangan kepada Rasulnya. "Wa anzalahu junudan lam taruha." Dan kami turunkan untuk mereka prajurit yang kalian tidak lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan dengan demikian Allah tinggikan kalimatnya dan Allah rendahkan kalimat orang-orang kafir. Dan selanjutnya hadirin sekalian, tentu saja yang kedua adalah takwa. Dan takwa yang paling penting tentu saja adalah salat, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kesabaran dan juga ketakwaan sehingga kita semua bisa melalui berbagai cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, yang paling bisa memberikan kita contoh tentang kesabaran saat ini, hadirin sekalian, tentu saja adalah saudara-saudara kita di Gaza. Salah satu video, hadirin sekalian, yang dipublikasikan oleh Al Jazeera memperlihatkan seorang laki-laki, kakinya sudah buntung, hadirin sekalian, rumahnya sudah hancur, saudara-saudaranya sudah wafat sebagai syahid di tangan orang-orang Zionis. Dan saat itu beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Masih mampu beliau bersabar. Dan beliau mengatakan, ma'ahumus silah walakin ma'anallah. Mereka punya senjata, mereka bersama senjata, tetapi kami bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, jika kita menyaksikan video tersebut, kita menyadari bahwa ketenangan bukan bukan dari harta, hadirin sekalian. Ketenangan bukan dari senjata. Ketenangan bukan dari kekuasaan. Tetapi Allah turunkan ketenangan kepada hambanya yang bersabar dan berzikir menyebut namanya, hadirin sekalian. Sebagaimana ayat yang kita bahas tadi, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Ketika seseorang sudah bersabar, maka Allah turunkan kepadanya ketenangan dan juga pertolongan dari langit. Kita doakan hadirin sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, segera diberikan kemenangan dan segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa akhdhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.